Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi pelajaran biologi di bab yang baru, yaitu bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Dalam bahasa Inggris, keanekaragaman hayati itu disebut dengan biodiversity. Di keanekaragaman hayati ini kita adalah keanekaragaman pada makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Adapun keanekaragaman hayati ada 3 macam. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, kedua keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, kita langsung masuk ke keanekaragaman yang pertama, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen? Yaitu adalah variasi yang terdapat dalam suatu spesies. Jadi garis bawahi ada variasi, ada perbedaan dalam satu spesies atau dalam satu jenis. Adapun cirinya, yang pertama, keanekaragaman tingkat gen memiliki variasi. Yang kedua, keanekaragaman tingkat gen itu memiliki nama ilmiah yang sama. Dan yang ketiga, perbedaan morfologinya tidak mencolok. Mencoloknya di bawah. Kemudian contohnya ada mawar. Mawar dalam keanekaragaman tingkat gen, contohnya adalah mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Semuanya memiliki nama ilmiah yang sama, yaitu nama ilmiahnya rosa. Keanekaragaman tingkat gen itu juga membawa pewarisan sifat. Jadi walaupun ini tetap dia mawar ya, mawar merah dan mawar putih dan kuning. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Ada variasi tapi terjadi di antara spesies dalam satu ekosistem. Jadi cirinya, yang pertama, genus atau famili sama. Yang kedua, perbedaannya mencolok. Ya. Apa yang dimaksud dengan genus, apa yang dimaksud dengan famili. Jadi saya jelaskan dulu, genus sama famili ini adalah nama taksonomi. Taksonomi ada 7 tingkatannya. Nanti kita pelajari juga setelah ini. Genus itu artinya marga. Sedangkan famili itu artinya suku. Jadi setiap makhluk hidup itu punya nama marga masing-masing. Setiap makhluk hidup juga memiliki nama suku masing-masing. Kemudian yang kedua, perbedaannya mencolok. Jadi ada begitu perbedaan yang signifikan antara satu dengan lainnya. Contoh, harimau, macan, dan kucing ya. Harimau, macan, dan kucing ini punya perbedaan mencolok. Harimau, macan, dan kucing ya. Yang kedua, famili atau genusnya sama. Ini harimau, macan, dan kucing memiliki nama famili atau suku yang sama, yaitu Felidae. Suku atau familinya sama. Nah, ini jangan dibaca Felidae ya, tapi ini dibaca Felidae. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik itu adalah berasal dari komponen makhluk hidup. Sedangkan yang komponen biotik itu, maaf saya terbalik, yang ini komponen makhluk tak hidup. Sedangkan yang komponen biotik ini adalah komponen makhluk hidup. Contoh komponen abiotik adalah cuaca, iklim, keadaan tanah, itu abiotik. Sedangkan komponen biotik itu dipengaruhi oleh flora, fauna, dan seterusnya yang berkaitan dengan makhluk hidup. Contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem adalah hutan hujan tropis. Seperti Indonesia termasuk ke dalam hutan hujan tropis. Berbeda dengan daerah Arab yang dipengaruhi oleh ekosistem gurun, di mana keadaannya, tanahnya, cuaca, iklim semuanya memiliki perbedaan. Oke, itu saja tentang keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, tiga kelompok ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.